Selamat pagi Bapak Ibu dosen penguji ujian akhir semester Arsitektur Ekologis. Perkenalkan, nama saya Ubed Bimo Trisandi Wibowo dengan NIM 211000059 dari kelompok 1 akan menjelaskan topik pertama, yaitu pengembalian ekosistem. Yang pertama ada lokasi tapak. Lokasi tapak berada pada Jalan Ranja Basa, Gajah Mungkur, Kota Semarang, yang merupakan daerah perumahan. Pada tapak tersebut terdapat fauna seperti nyamuk, jangkrik, kupu-kupu, lebah, cacing, dan juga serangga yang lainnya. Untuk floranya terdapat rumput liar, tanaman kolokasia, dan juga pohon pisang. Untuk rencana pengembalian ekosistem, kami akan menanam tanaman kolokasia dan rumput-rumputan pada window garden dan juga pada sekeliling parkiran. Lalu taman tersebut juga dapat menjadi habitat untuk fauna-fauna seperti jangkrik, belalang, cacing, dan juga serangga lainnya. Lalu pada roof garden juga kami akan memanfaatkan untuk menanam tanaman seperti pisang sesuai dengan ekosistem dari tapak tersebut. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Dan untuk penerapan konsep desain arsitektur ekologis yang berikutnya, yaitu ada konservasi tanah, air, dan aktivitas. Itu sendiri merupakan pendekatan yang inovatif dalam merancang bangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dalam desain ini, aspek-aspek seperti kesuburan tanah, pengelolaan air, dan pemeliharaan vegetasi menjadi pusat perhatian. Tujuan utamanya adalah mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan sekitar sambil memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia. Penerapan konsep desain pada konservasi tanah, yang pertama itu ada praktik pertanian berkelanjutan di sekitar bangunan. Terus pada konservasi air ada pengumpulan air hujan dan penggunaan sistem irigasi efisien. Terus yang berikutnya mengenai konservasi vegetasi ada pemanfaatan ruang hijau seperti roof garden atau vertical garden. Terus pemilihan tanamannya sesuai dengan lingkungan. Konservasi tanah itu sendiri merupakan upaya untuk melindungi dan mempertahankan kualitas serta kesuburan tanah dengan tujuan melindungi tanah dari erosi, penurunan kesuburan, degradasi lahan, dan hilangnya lapisan tanah yang subur. Praktik pertanian berkelanjutan apabila ada lahan kosong di sekitar bangunan, menerapkan praktik pertanian berkelanjutan seperti penanaman penutup tanah dan rotasi tanaman untuk menjaga kesuburan tanah. Praktik pertanian berkelanjutan itu merujuk pada metode pertanian yang menjaga keseimbangan ekosistem, meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, dan meningkatkan produktivitas tanah secara jangka panjang. Praktik ini didesain untuk mempertahankan kesuburan tanah, mengurangi penggunaan pestisida dan herbisida, serta meminimalkan erosi dan polusi yang disebabkan oleh aktivitas pertanian. Berikut adalah beberapa praktik pertanian berkelanjutan yang dapat diterapkan, yaitu ada penanaman penutup tanah atau cover crop. Penanaman penutup tanah adalah praktik menanam tanaman yang sengaja ditanam untuk melindungi dan memperbaiki tanah. Tanaman penutup tanah ini tumbuh di antara tanaman utama atau setelah panen sebagai lapisan perlindungan untuk mengurangi erosi, meningkatkan kualitas tanah, menambah bahan organik, dan menekankan pertumbuhan gulma. Terus praktik yang berikutnya itu ada rotasi tanaman. Apabila terdapat ruang yang cukup, lakukan rotasi tanaman dengan menanam jenis tanaman yang berbeda secara bergantian pada waktu yang ditentukan. Hal ini membantu menjaga kesuburan tanah, mengurangi risiko serangan hama dan penyakit tanaman, serta memperbaiki kualitas tanah dengan cara memperkenalkan nutrisi yang berbeda ke dalam tanah. Terus yang terakhir itu ada penerapan kompos. Buatlah kompos dari sisa organik seperti dedaunan dan sisa makanan yang dihasilkan dari kantor itu sendiri. Kompos ini dapat digunakan sebagai pupuk organik untuk memperbaiki kesuburan tanah dan mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia. Terus yang berikutnya ada konservasi air, itu merupakan upaya untuk mengelola dan melindungi sumber daya air secara berkelanjutan, bertujuan meminimalkan pemborosan air, mengoptimalkan penggunaan air, dan melindungi ekosistem air. Berikut penerapan konservasi air pada bangunan. Yang pertama itu ada pengumpulan air hujan, yaitu memasang sistem pengumpulan air hujan di atap bangunan untuk mengumpulkan dan menyimpan air hujan yang dapat digunakan untuk keperluan non-potable seperti irigasi atau toilet. Seperti yang dapat kita lihat dari ilustrasi di gambar tersebut, tahapan pertama yaitu air hujan dikumpulkan dan disalurkan melalui pipa yang lalu dihisap dan disaring atau difilter yang disalurkan ke storage tank atau tank penyimpanan. Setelah masuk ke tank penyimpanan, air lalu disalurkan ke roof tank menggunakan pompa. Terus untuk penerapan konservasi air lainnya yaitu ada sistem irigasi yang efisien, yaitu menggunakan sistem irigasi tetes atau drip irrigation yang mengirimkan air secara langsung ke akar tanaman dengan efisiensi yang tinggi untuk mengurangi pemborosan air.
Seperti yang dapat kita lihat dari ilustrasi ini, tahapannya yaitu sistem irigasi mengalirkan air dari sumber melalui pipa ke tanaman. Air didistribusikan melalui perangkat penyemprot seperti sprinkler atau tetes-tetes yang memastikan tanaman mendapatkan air yang cukup. Sistem ini juga dapat dilengkapi dengan sensor dan pengatur waktu otomatis untuk mengoptimalkan penggunaan air. Tambahan saja mengenai konservasi ini, yaitu ada pemanfaatan teknologi hemat air, menggunakan peralatan dan treating yang hemat air seperti shower dengan aliran air rendah atau toilet dengan sistem dual flush untuk mengurangi penggunaan air dalam bangunan. Terus untuk yang terakhir, konservasi vegetasi. Itu sendiri merupakan upaya melindungi dan melestarikan tumbuhan secara berkelanjutan dengan tujuan memelihara berkelanjutan ekosistem, melindungi biodiversitas, dan memengaruhi siklus air. Berikut penerapan konservasi vegetasi pada bangunan, yaitu yang pertama menerapkan atap hijau atau roof garden, taman vertikal dalam bangunan untuk menyediakan habitat bagi tanaman dan meningkatkan kualitas udara. Roof garden itu sendiri dapat menjaga ekosistem dengan menyerap air hujan, menyaring udara, mengendalikan suhu, meningkatkan keanekaragaman hayati, melindungi permukaan atap, mengurangi suhu perkotaan, dan mengurangi jejak karbon. Begitu juga dengan vertical garden memiliki fungsi yang hampir sama dengan roof garden. Terus untuk yang berikutnya yaitu ada pemilihan tanaman yang sesuai. Pemilihan tanaman yang sesuai dengan lingkungan, yang pertama itu ada ketapang kencana, pucuk merah, tiara parung, dan masih ada yang lain. Penggunaan spesies tanaman asli merujuk pada pemilihan dan penggunaan tanaman yang berasal dari daerah atau ekosistem tempat. Tanaman asli memiliki adaptasi yang baik terhadap iklim, kondisi tanah, dan ekosistem lokal. Pohon-pohon yang telah disebutkan tadi, yang berada di ini, itu cocok untuk di daerah dengan iklim tropis seperti yang ada pada tapak sekarang ini. Memberikan peneduh yang baik, memiliki daun yang rimbun, serta dapat menarik perhatian hewan seperti burung di lingkungan sekitar untuk dijadikan tempat tinggal. Selain itu, pohon ini juga dapat bertahan dalam kondisi kekurangan air. Terus yang berikutnya yaitu tanaman pertanian di kantor, yaitu ada selada, seledri, bayam, kubis, stroberi, paprika, dan masih ada yang lain yang dapat diterapkan. Tanaman pertanian di kantor itu dapat memberikan manfaat berupa peningkatan kualitas udara, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas karyawan, mempercantik ruangan, terus ada kontribusi pada pertanian perkotaan, serta memberikan kesempatan untuk pendidikan dan kesadaran masyarakat lingkungan untuk karyawan maupun masyarakat sekitar. Sekian, dengan menerapkan konsep-konsep tadi pada bangunan, itu dapat mengurangi dampak negatif terhadap tanah, memanfaatkan air secara efisien, dan menyediakan ruang hijau yang berkontribusi pada lingkungan sekitar. Penerapan ini dapat membantu menciptakan bangunan yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Selamat pagi Bapak Ibu dosen sekalian. Perkenalkan saya Salsabil Isnainda Ramadhani dengan NIM 21A10106. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai human behavior atau perilaku manusia terkait pertugasan mata kuliah arsitektur ekologis yang kemarin sudah diberikan. Di sini saya akan membahas pentingnya hubungan antara perilaku manusia dan lingkungan dalam desain yang berkelanjutan. Mengapa penting? Karena perilaku manusia itu mempengaruhi kondisi lingkungan serta kesejahteraan lingkungan secara langsung. Dan pemahaman akan hubungan ini itu akan menciptakan solusi yang responsif terhadap tantangan yang ada di lingkungan. Dan ada beberapa contoh perilaku manusia yang dapat mempengaruhi lingkungan seperti mengurangi konsumsi sumber daya, pengelolaan limbah, penggunaan transportasi berkelanjutan, dan ada pemanfaatan ruang dan tanah. Kemudian terdapat juga faktor desain yang berpengaruh dalam menciptakan lingkungan responsif dan berkelanjutan, seperti penggunaan cahaya alami, ventilasi alami, penggunaan energi terbarukan, serta penggunaan bahan ramah lingkungan. Dan itu bisa diaplikasikan melalui desain dan struktur yang terencana, seperti kita dapat menggunakan sistem rainwater harvesting atau cross ventilation, atau menggunakan sistem-sistem konservasi vegetasi, konservasi air, serta konservasi tanah pada tapak, atau bahkan kita dapat mengimplementasikan konsep-konsep desain
terhadap bangunan kita sendiri, seperti menggunakan passive design, green building, atau arsitektur ekologis pada bangunan yang akan kita bangun. Kemudian kita akan masuk kepada hubungan kegiatan dan ruang terkait pembuatan coworking space dan urban farming. Di sini kita dapat melihat berbagai macam kegiatan dan hubungan kegiatannya antara satu sama lain. Seperti ada kamar mandi untuk buang air, atau ada cleaning, tempat untuk janitor, ada pantry untuk makan dan minum, kemudian ada tempat untuk menelpon, ada istirahat, ada diskusi, ada administrasi, dan ada meeting ataupun rapat. Kemudian dari kegiatan-kegiatan yang ada, kami bikin ruang-ruangannya sesuai kebutuhan ruang dan sesuai kebutuhan akan kegiatannya. Kita ada akses jalur masuk, kemudian ada workplace-nya, ada meeting room, private workspace, communal space, phone booth, ada pantry, janitor, sama toilet. Dan kita mengorientasikan ruangannya itu kepada workspace-nya. Nah, jadi kita menggunakan konfigurasi terpusat terhadap desain yang akan kami buat. Dan berdasarkan apa yang sudah kami buat, konsep serta tapaknya terletak di Jalan Raja Basa. Kemudian coworking space-nya memiliki 4 lantai dengan luas area setiap lantainya 300 meter persegi dan memiliki kapasitas pengguna yaitu kurang lebih 200 orang. Dan konsep yang kita ambil itu centralized, seperti yang sudah saya bilang sebelumnya di bubble diagram itu, kita semuanya terpusat kepada workspace-nya. Kemudian kami membuat tempat coworking space-nya itu dengan konsep open space, karena kami berusaha untuk mengurangi sekat-sekat yang ada dan hanya akan terpusat kepada workspace-nya, sehingga juga mengurangi penggunaan material serta bahan. Kemudian kita akan membuat temanya itu industrial. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terkait perilaku manusia atau human behavior. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan-kawan saya. Terima kasih. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haji Firdaus dengan NIM 21A10090, mahasiswa arsitektur Universitas Katolik Sugio Pranoto. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit mengenai topik yang cukup sering dibicarakan mengenai sampah dan sistem kota. Sampah pada dasarnya merupakan suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari suatu sumber hasil aktivitas manusia maupun proses-proses alam yang tidak mempunyai nilai ekonomi lagi. Timbulan sampah yang semakin besar akan mengurangi ruang dan mengganggu aktivitas manusia sehingga menurunkan kualitas hidup manusia karena permasalahan timbulan sampah. Oleh sebab itu, diperlukan suatu sistem pengelolaan sampah yang baik dan tepat. Hanya sekitar 60-70% sampah yang dapat terangkut dan dibuang ke TPA, sementara sisanya tersebar di berbagai tempat, di mana pemerintah bertanggung jawab dalam penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan pihak ketiga dan partisipasi masyarakat. Sampah juga bisa digolongkan menjadi 5 jenis sampah, yaitu yang pertama sampah organik, merupakan sampah yang sifatnya mudah terurai. Sampah organik mempunyai wadah dengan tempat sampah berwarna hijau. Lalu yang kedua sampah anorganik, merupakan sampah yang sifatnya sulit terurai, seperti sampah plastik. Umumnya diwadahi dengan tempat sampah berwarna kuning. Ketiga, sampah kertas, juga umumnya diwadahi pada tempat sampah berwarna biru. Keempat, sampah B3 umumnya diwadahi dengan tempat sampah berwarna merah, merupakan sampah yang dapat membahayakan manusia, hewan, lingkungan. Contoh sampah tersebut adalah kaca, kemasan deterjen, ataupun pembersih lainnya. Yang terakhir, sampah residu merupakan sampah sisa di luar keempat jenis sampah di atas. Tempat sampah yang diperuntukkan bagi tempat sampah residu umumnya berwarna abu-abu. Contohnya adalah popok bekas permen, ataupun putung rokok. Menurut data yang saya ambil dari SIPSN Men LHK dan berdasarkan pada data tersebut, timbunan sampah seluruh kota di Indonesia pada tahun 2022 sudah mencapai 20.947 sekian juta ton per tahun, atau bisa dikatakan sudah hampir
menjadi 23 juta ton per tahun, mengalami pengurangan hanya 16,27% atau sekitar 3.734 sekian juta ton per tahun. Angka yang cukup berbanding terbalik dengan jumlah sampah yang dihasilkan. Dan dari jumlah tersebut, sampah yang telah dikelola hanya di angka 63,86%. Dengan kata lain, masih ada sekitar 36,14% sampah yang masih dibiarkan begitu saja. Diambil sampel di daerah besar seperti Jawa Tengah, memiliki jumlah sampah terbesar dibanding wilayah-wilayah lainnya, yaitu sekitar 4, juta ton. Kemudian di posisi 2 ada Jakarta sekitar 33,1 ton. Lalu jenis sampah yang sering dibuang berdasarkan data yang saya ambil kembali pada SIPSN Men LHK, berdasarkan jenis sampah, persentase terbesar yaitu 41% adalah sisa makanan, kemudian 18,6% merupakan sampah plastik, dan sisanya merupakan sampah kertas kayu, logam, dan lainnya. Kemudian jika berdasar sumber sampahnya, 38,2% adalah sampah yang berasal dari rumah tangga yang menjadi penyumbang sampah terbesar saat ini. Dan kemudian 22,9% berasal dari pasar tradisional. Kemudian 20% lainnya lagi dari pusat perniagaan dan sisanya dari perkantoran, fasilitas publik, kawasan, dan lainnya. Angka-angka ini merupakan angka yang akan terus berkembang setiap tahunnya, padahal berdasar pada data yang saya ambil dari SIPSN Men LHK, persebaran pengelolaan sampah seperti TPA, TPS, bank sampah, dan lainnya cukup banyak di kota-kota besar. Walaupun memang di kota-kota bagian barat maupun timur masih sedikit. Namun yang perlu digarisbawahi di sini adalah pengelolaannya yang lambat dan cenderung kurang tepat. Lalu bagaimana membuat pengelolaan sampah yang benar? Seperti yang tertera pada diagram sampah, harus dipilah terlebih dahulu. Berdasarkan jenisnya, yaitu seperti contoh sampah organik ataupun anorganik. Kemudian dari situ terjadi proses composting jika sampah tersebut organik, yang akhirnya bisa menjadi pupuk kompos. Kemudian jika anorganik mengalami proses pengemasan yang nantinya disalurkan ke tempat penyimpanan atau hanya menjadi residu dan tidak bisa diapa-apakan. Lalu bagaimana dengan sampah air limbah? Pengelolaan yang dapat dilakukan seperti pada gambar yang tertera, dimulai dari air sisa rumah dan bangunan yang sudah terpakai dibuang dan mengalir pada pipa-pipa bawah tanah, kemudian menuju ke tempat buangan, atau juga ke tempat penampungan yang kemudian air diolah menggunakan cairan klorin, ataupun juga bisa menggunakan sinar ultraviolet guna membunuh sisa bakteri. Kemudian dari penampungan berjalan lagi menuju tempat penguraian melalui penjernihan sekunder, di mana bakteri dikembalikan ke tangki aerasi. Air limbah yang mengendap mengalir ke bioreaktor, di mana melalui serangkaian tahapan. Kemudian dari situ padatan dikirim ke tempat pembuangan sampah atau digunakan sebagai pupuk. Kemudian padatan bisa mengendap dengan air di atasnya, yang bisa dilakukan penyaringan untuk mengurangi kotoran maupun bakteri yang kemudian disterilisasikan ke waduk maupun sungai dan nantinya bisa digunakan kembali. Untungnya dari penemukan sampah, pemerintah menyadari kalau akan menjadi masalah yang besar, dan kemudian dibuatlah program infrastruktur yang disebut dengan PLTSA atau pembangkit listrik tenaga sampah, yang sudah ada di 12 kota-kota besar seperti Semarang, Bandung, Jakarta, Surabaya, dan lainnya. Namun sayangnya masih di Jakarta saja yang sudah mengoperasikan PLTSA ini. Lalu bagaimana implementasi pengelolaan pada desain bangunan? Pastinya harus memakai prinsip 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Atau dengan kata lain, mengurangi sampah, mendaur ulang sampah, dan menggunakannya kembali. Prinsip ini tidak hanya bisa dilakukan pada sampah padat saja, namun juga dapat diimplementasikan pada sampah cair, seperti air, yang mana setidaknya bisa digunakan kembali untuk menyiram tanaman, atau juga bisa digunakan sebagai air flush toilet. Pastinya harus ada pengelolaan yang tepat, agar air maupun sampah padat lainnya dapat benar-benar digunakan. Selain itu juga harus bisa bekerja sama dengan pemerintah melalui program-program yang telah saya sampaikan tadi, salah satu program dari banyak program. Penutup dari saya, alam tidak mengenal sampah, yang ada hanya manusia yang menyampah. Kemudian ada sebuah pepatah dari Mahatma Gandhi, yaitu masa depan bergantung pada apa yang kita lakukan hari ini. Jadi jika memang tidak bisa mengurangi penggunaan sampah, setidaknya bisa menggunakan barang-barang yang masih bisa memiliki nilai guna.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Sandi 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 Om. Salam kebajikan. Halo, perkenalin aku Elizabeth Putri Nugrani, mahasiswa arsitektur dengan NIM mahasiswa 21A10089. Jadi di sini aku mau melanjutin dari presentasi temanku tadi mengenai pemanfaatan energi pada coworking space dan urban farming. Oke, jadi yang pertama pemanfaatan energi itu ada dari pencahayaan, di mana ruang coworking itu membutuhkan pencahayaan yang cukup untuk memberikan kenyamanan dan produktivitas kepada para pengguna. Nah, pencahayaan ini bisa dilakukan lewat pemasangan lampu yang efisien secara energi. Jadi lampu yang efisien secara energi itu berdasarkan dari data yang kuriset itu ada LED yang menggunakan daya rendah. Tapi selain itu, kita juga bisa memanfaatkan energi alami dari cahaya matahari pada siang hari yang bisa kita salurkan melalui panel surya sehingga dapat dikonversikan menjadi energi listrik. Nah, dari kegiatan ini itu juga semakin bisa menghemat penggunaan energi. Oke, selanjutnya ada pengaturan suhu, di mana sistem pemanas dan pendingin udara pada ruang coworking harus dipasang dan dioperasikan secara efisien untuk menjaga suhu yang nyaman. Nah, jadi cara pengefisienan ini bisa kita menggunakan termostat sendiri itu untuk memastikan penggunaan energi itu optimal. Adalah penting untuk menghindari dari pemborosan energi. Jadi termostat ini bakal tahu gimana misalnya ini udah terlalu pemborosan atau belum. Jadi kita bisa memanajemen dengan lebih bijak. Selanjutnya ada penggunaan peralatan kantor. Nah, energi itu digunakan pada peralatan kantor seperti komputer, printer, peralatan elektronik kayak mesin print dan sebagainya. Jadi, menggunakan peralatan berkualitas tinggi yang efisien secara energi dan ketika tidak kita pakai, peralatan ini harus kita matikan. Jadi, dapat mengurangi penggunaan energi secara keseluruhan. Kemudian selanjutnya ada internet dan teknologi. Jadi kita dalam coworking space ini tentunya tidak dapat terlepas dari internet dan teknologi. Jadi sebuah ruang coworking itu harus menyediakan akses internet yang cepat dan handal untuk para pengguna. Nah, penggunaan teknologi sendiri harus secara efisien dan dalam pemantauan penggunaan data yang baik juga dapat membantu dari mengontrol penggunaan energi agar tidak terlalu berlebihan. Oke, selanjutnya sistem pengairan, karena di sini kita membahas topik urban farming juga. Jadi urban farming umumnya menggunakan sistem irigasi untuk memberikan air kepada tanaman. Tapi menggunakan teknologi irigasi yang lebih cerdas dan efisien, itu seperti irigasi tetes atau irigasi dengan timer. Itu dapat mengurangi penggunaan air dan energi yang diperlukan untuk menyirami tanaman secara manual. Oke, selanjutnya aku mau bahas pengelolaan. Jadi pengelolaan sendiri terdapat proses produksi energi listrik. Itu tuh memerlukan waktu dan teknologi yang sangat tinggi sehingga pengelolaannya itu lebih lama, proses konstruksinya juga lebih lama. Maka dari itu perlu adanya manajemen dari pemanfaatan sendiri itu yang lebih baik. Jadi kita sebagai pengguna harus lebih bijak dalam memanajemen dari pengelolaan energi. Nah, upaya apa sih yang bisa kita lakukan? Nah, upayanya sendiri itu seperti penghematan energi dengan teknologi dari ISO 5001 itu pada tahun 2018, di mana itu mengenai sistem manajemen energi. Itu kelebihannya ada 3. Yang pertama, ada menghemat biaya, menghemat energi, serta menghemat dari perubahan iklim. Jadi apa yang perlu kita lakukan adalah 1. Melaksanakan rencana aksi pengelolaan energi. Terus 2. Melakukan plan. Melakukan review energi dan menetapkan baseline indikator kinerja energi, tujuan, sasaran, dan rencana aksi yang diperlukan untuk memberikan hasil akan meningkatkan kinerja energi yang sesuai dengan kebijakan energi dari organisasi. Kemudian cek. Selain plan, kita harus mengecek di mana memantau dan mengukur proses dalam karakteristik kunci dari operasi yang menentukan kinerja energi terhadap kebijakan energi dan tujuan serta melaporkan hasilnya.
Nah, dari melaporkan hasilnya nanti kita bakal tahu nih. Kemudian yang terakhir itu adalah act sendiri atau tindakan. Jadi kita harus bisa mengambil tindakan untuk terus meningkatkan kinerja energi dan energi manajemen sistem. Jadi gimana sih kita sebagai pengguna harus bisa secara bijak memanajemen agar penggunaan energi itu tidak boros dan kita tetap bisa merasakan manfaatnya. Mungkin dari energi sekian. Terima kasih.